Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita lanjutkan pembahasan soal OSK Fisika SMA tahun 2023 dan ini adalah bagian ke-23. Pada video ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan gerak melingkar ya. Kita baca dulu soalnya. Pada tahun 2013, angin topan Haiyan telah mengakibatkan bencana dan kerugian harta benda pada negara-negara Pasifik Barat. Angin topan ini berputar terhadap suatu mata atau sumbu yang jarak rata-rata ke awan terluarnya adalah 85 km. Dari catatan meteorologi diketahui kecepatan linear maksimum angin topan Haiyan adalah 315 km per jam. Banyak putaran maksimum yang dilakukan oleh awan terluar angin topan Haiyan dalam waktu 1 jam adalah titik-titik putaran per jam. Oke, jadi seperti itu deskripsi soalnya. Lalu ini sebenarnya soal yang berkaitan dengan apa? Oke, jadi kalau kita cari di internet ya, angin topan Haiyan itu bentuknya kalau dilihat dari atas itu seperti ini. Nah, ini adalah matanya atau sumbu rotasinya ya pada jarak, dan ini adalah awan terluarnya. Maka ini bisa kita asumsikan seperti suatu lingkaran ya. Jadi ini sebenarnya gerak melingkar biasa. Jadi kita bisa sederhanakan gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah lingkarannya, kemudian mata dari angin topan Haiyan atau pusat dari topannya itu adalah pusat dari lingkarannya. Jadi di sini kita punya pusatnya, kemudian bagian terluarnya tentu saja adalah bagian lingkarannya ya. Dan kita punya jari-jarinya atau jaraknya ke pusat itu adalah 85 km. Nah, jadi sebenarnya yang 85 km itu adalah R. Oke, kita buat garis ya di sini. Ini adalah jari-jarinya. Kemudian pada soal ini bilang, atau jari-jarinya kita tulis sekalian ya. Jadi R-nya sama dengan 85 km. Dan pada soal ini dikatakan bahwa kecepatan maksimum pada bagian awan terluarnya adalah 315 km per jam. Nah, ingat asumsi yang kita pakai ya. Yang pertama adalah bahwa topan ini berputar dengan kecepatan sudut yang konstan. Artinya geraknya adalah gerak melingkar beraturan ya, atau kita singkat sebagai GMB. Kemudian pada bagian terluarnya di sini dia punya kecepatan, tentu saja kecepatannya pasti arahnya tangensial atau tegak lurus terhadap jari-jarinya ya. Kita gambar di sini tegak lurus seperti ini. Dan dia punya kecepatan yang kita sebut V di sini, nilainya sama dengan 315 km per jam. 315 km per jam ya. Dan dia akan berputar dengan kecepatan sudut atau omega ya. Kita tulis di sini omeganya, misalkan kita tulis saja dulu omega ya. Dan pertanyaannya di sini apa? Kalau kita lihat di sini mintanya putaran per jam, maka tidak lain ini kita disuruh mencari frekuensi putarannya itu berapa kan? Karena jumlah putaran per jam itu tidak lain adalah frekuensinya. Nah, sebenarnya yang kita pakai hanya hubungan antara omega dan V dan R ya. Pada gerak melingkar beraturan kita memiliki suatu hubungan bahwa V itu kan sama dengan omega dikalikan dengan jari-jari atau omega kali R. Kemudian omega itu sendiri kalau kita mau nyatakan dalam frekuensi itu kan nilainya 2 dikalikan pi dikalikan frekuensi. Berarti kita bisa gantikan V itu sama dengan 2 dikali pi dikalikan frekuensi dikali dengan jari-jari putarannya. Nah, berarti kita dapat nilai frekuensinya dari sini, yaitu frekuensi sama dengan V dibagi dengan 2 dikalikan pi dikalikan jari-jari atau R. Tinggal kita masukkan angkanya. Jadi frekuensinya itu sama dengan nilai V-nya adalah 315 km per jam ya, 315 km per jam, kemudian dikalikan 2 dikalikan pi. Nah, usahakan nanti dalam menghitung pi-nya di kalkulator nyatakan aja dalam pi biar pembulatannya tidak melenceng jauh. Dan di sini diketahui bahwa jari-jarinya adalah 85 km. Ini kita tulis 85. Nah, ini nanti satunya sudah putaran per jam ya. Ini sudah putaran per jam atau RPH, rotation per hour ya. Nah, kalau kita tulis atau kalau kita hitung berarti kita punya jawaban. Hasil kalkulatornya menunjukkan 0,589 ya. Jadi nanti teman-teman coba bisa hitung lagi sendiri apakah memperoleh hasil yang sama. Ini saya dapatkan 0,5898 atau 0,589 aja ya. Dan satuannya adalah putaran atau rotation per hour atau RPH gini. Nah, karena kita diminta dalam aturan itu menuliskan satu angka di belakang desimal atau di belakang koma ya, maka kita tulisnya ini akan mendekati 0,6 ya, 0,6 rotation per hour. Maka kita tulisnya di jawaban 0,6. Nah, jadi cuma seperti ini cara menjawabnya ya, 0,6. Nah, kita sudah jawab. Dan misalkan ada yang mempunyai ide lain atau mempunyai interpretasi lain dalam soal ini, silakan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Ini mungkin salah satu ide yang
terfikir oleh saya saja. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.